Saya menyapa semua, Shalom. Ya, puji Tuhan. Tadi sore ya, ibadah raya yang ketiga, saya menyampaikan tentang menabur roh akan menuai kehidupan yang kekal. Ya, berkaitan dengan hari Pentakosta. Ya, hari Pentakosta itu hari ketuanan Roh Kudus. Mungkin dari sekolah minggu kita tahu bahwa setelah 50 hari dari Tuhan Yesus bangkit atau hari Paskah, terjadi ketuanan Roh Kudus. Itu merupakan awal gereja berdiri. Tahukah saudara bahwa sampai hari ini Roh Kudus terus bekerja? Kita dapat mempercayai Tuhan, menjadi orang Kristen itu karena Roh Kudus yang diberitakan atau yang tertuang di loteng Yerusalem 2000 tahun yang lalu menyebar ke Eropa dan juga sampai ke Asia, bahkan tempat kita. Apa yang kita pelajari hari ini bahwa seringkali dalam euforia Pentakosta itu kita hanya tertuju ya, terutama kita yang dari kalangan karismatik, hal-hal yang sifatnya supranatural. Ada mujizat di sana, ada kesembuhan ilahi, bahkan juga hal-hal yang sifatnya supranatural tadi. Tetapi saya mau sampaikan bahwa bukan hanya hal demikian. Mujizat masih ada dan memang tetap ada. Dan juga hal-hal yang supranatural. Tetapi dengar baik bahwa ada hal yang perlu kita sadari bahwa di dalam kehidupan kita di dunia ini ada yang namanya hukum tabur tuai. Oleh karena itu ketika Alkitab berkata bahwa hendaklah kamu hidup oleh roh. Barang siapa menabur dalam daging, ia akan menuai kebiasaan. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, dia akan hidup. Memperoleh hidup yang kekal oleh roh itu. Nah, ini sesuatu hal yang perlu kita cermati, kita renungkan di dalam dimensi alamiah dan juga dimensi roh. Karena hukum tabur tuai itu sesuatu yang benar terjadi. Mungkin kita mengenal namanya hukum karma. Hukum karma itu berbeda. Hukum karma itu memang dari kepercayaan yang lain, dia berbicara tentang samsara, pengembaraan. Itu terjadi reinkarnasi akan terjadi bagi kelahiran sampai 2.400.000 kali. Jadi kalau dia buat yang salah akan terus ya di keturunannya. Karena itu akan terjadi. Kalau dia buat yang baik. Tetapi dengar baik bahwa hukum tabur tuai, hukum Kristus tidak demikian. Memang kita akan menabur, kita akan menuai. Tetapi manakala kita menyadari bahwa kita salah, kita keliru, Tuhan sanggup mengembalikan kita ke jalan yang sebelumnya atau sesuai dengan rancangannya. Nah, ini sangat menarik sebab tadi sore saya menyampaikan hal ini karena berbicara tentang apa yang dimaksudkan dengan hukum tabur tuai itu berbicara tentang sebenarnya hidup dalam roh. Karena kalau kita baca Galatia pasal 6, hendaklah kamu hidup dalam roh. Orang yang hidup dalam roh dia akan tidak melakukan sesuatu yang dari daging. Saya melihat dalam teks perjanjian lama bahwa ternyata untuk hidup dalam roh itu sama dengan hidup bergaul dengan Allah. Kalau kita baca kisah Henok di Kejadian pasal yang ke-5, dikatakan Henok hidup bergaul dengan Allah, kemudian dia terangkat. Kemudian di Kejadian pasal 6, dikatakan bahwa Nuh hidup bergaul dengan Allah. Nah, di dalam Galatia pasal 6 tadi bahwa dikatakan hiduplah oleh roh. Atau hiduplah dalam roh itu sama. Bagaimana kita hidup bergaul dengan Tuhan. Dalam teks perjanjian lama ketika dikatakan bahwa Henok hidup bergaul dengan Allah. Ada satu tense yang saya sangat tertarik di situ dalam bahasa Ibrani itu dikatakan hit halak. Atau halaka, halaka itu berjalan. Hit halak artinya ketika saya berjalan begini, Tuhan juga berjalan dengan saya. Resiprokal saling. Ketika Henok bergaul dengan Tuhan, Tuhan juga bergaul dengan dia. Ketika Nuh bergaul dengan Tuhan, Tuhan juga bergaul dengan dia. Artinya saling. Dalam bahasa Inggris bilang walk with God, berjalan bersama Tuhan. Sangat menarik, sebab kenapa? Kita atau orang yang bergaul dengan Tuhan, dia tidak berjalan sendiri. Ada campur tangan Tuhan, ada saling keterkaitan dengan Tuhan. Maka ketika saya katakan atau Alkitab berkata bahwa hiduplah oleh roh. Ini berbicara tentang bagaimana ketika kita hidup oleh roh, Tuhan juga berjalan bersama kita. Memang ini sesuatu yang dimensi roh, rohani. Tetapi dengar baik, dimensi alamiah itu juga paralel dengan dimensi rohania. Oleh karena itu kita harus menyadari hal ini sehingga kita punya satu hal yang kita bisa tangkap betapa harusnya kita hidup oleh roh. Sebab Alkitab bilang bahwa barang siapa menabur dalam
daging dia akan menuai kebinasaan. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, dia akan menuai hidup yang kekal oleh roh itu. Ini sesuatu yang harus kita pegang baik-baik. Sebab ketika berbicara tentang tabur tuai, tadi sore juga saya jelaskan bahwa ada satu teori modern yang hampir mirip bahkan sama dengan teori tabur tuai. Namanya butterfly effect atau efek kupu-kupu. Ini ditemukan oleh namanya seorang Edward Norton Lawrence tahun 72. Dan sudah diadopsi dalam dunia psikologi. Kenapa? Karena ini berbicara dengan sikap mental seseorang dan bagaimana dia nanti. Ternyata dalam teori kupu-kupu atau dalam butterfly effect, Edward Norton menjelaskan begini. Sebuah kepakan sayap kupu-kupu di hutan belantara Brasil beberapa bulan kemudian akan menjadi angin tornado di Texas, Amerika. Ini sepertinya lebay, tidak masuk akal. Tetapi seorang Edward Norton Lawrence, dia ahli meteorologi, ahli cuaca. Dia juga seorang ahli matematika. Berarti dia punya satu kajian, satu riset, sehingga dia bisa membuat satu teori seperti ini. Tahukah saudara bahwa teori ini menggambarkan bahwa sesuatu perbuatan yang kecil, itu dia akan beruntut di waktu yang berjalan dan satu hari akan menjadi satu peristiwa yang besar. Itu butterfly effect. Jadi hal yang kita lakukan pada masa lalu mungkin itu kecil, tetapi hari ini kita bisa menuai sesuatu hal yang besar. Tergantung seperti apa kita menabur. Sehingga teori butterfly effect sebenarnya dalam Alkitab itu sudah lebih dulu. Tadi sore saya bilang dalam Hosea pasal 8 ayat 7, karena mereka menabur angin, mereka juga akan menuai puting beliung. Alkitab kita luar biasa. Artinya bahwa hukum butterfly effect itu terjadi dan sudah disaksikan oleh Alkitab. Berarti apa yang dilakukan oleh seorang Edward Norton Lawrence itu dampaknya hari ini, kalau itu benar terjadi dan terjadi, itu tentunya tidak terlepas dari kebenaran Alkitab. Dan kembali kepada firman Tuhan tadi berkata bahwa barang siapa menabur dalam roh, dia akan menuai hidup yang kekal. Tetapi barang siapa menabur dalam daging, dia akan menuai kebinasaan. Betapa hal ini harus membawa kita berpikir saksama. Berpikir baik-baik sebelum mengambil tindakan. Sebelum mengambil keputusan. Sebab kenapa? Bahwa keputusan hari ini akan menentukan kita nanti. Karena keputusan kita kemarin menunjukkan siapa kita hari ini. Ini perlu dalam berbagai hal. Tadi sore saya juga bilang bagaimana untuk kita menentukan jodoh kita siapa. Apa yang kita harus kerjakan. Keluarga kita bagaimana. Bagaimana kita meramu satu pekerjaan yang harus kita geluti. Itu kita harus pikirkan baik-baik. Kita harus libatkan Tuhan. Karena kalau kita salah langkah, kita akan menuai sesuatu kesalahan yang fatal. Mungkin itu hal yang kecil yang tanpa sadar. Tetapi akibatnya itu bisa merugikan. Seorang yang namanya Ho Chi Minh. Dia itu pahlawan Vietnam. Satu saat dia masih muda. Dia seorang sosialis. Dia ke Perancis, ke Versailles, ada konferensi perdamaian di sana. Yang dihadiri oleh Presiden Amerika Woodrow Wilson. Itu Presiden ke-28. Dia di sana ingin bertemu dengan Presiden Woodrow Wilson. Untuk apa? Untuk membawa satu surat. Dia ingin belajar tentang ideologi dari Presiden Woodrow Wilson seperti apa. Tetapi sayang, itu tahun 1919. Ketika dia akan ketemu dengan Presiden Wilson, dia diabaikan, tidak diterima. Karena mungkin Presiden Wilson sibuk. Hanya sebuah pengabaian kecil mengakibatkan seorang yang namanya Ho Chi Minh. Dia tidak pulang kembali ke Vietnam, tapi dia ke Rusia. Dia belajar Marxisme kepada Stalin di Rusia. Dan apa yang terjadi? Dia menjadi seorang tokoh komunis. Dia pulang ke Vietnam, dia menghimpun kekuatan, dia seorang jenderal perang. Dan dia memimpin perpisahan antara Vietnam Utara dan Vietnam Selatan. Apa yang terjadi? Ketika perang saudara terjadi, korban yang ada di Vietnam Utara kurang lebih 280.000 jiwa. Korban yang ada di Vietnam Selatan kurang lebih 1 juta jiwa. Hanya apa? Sebuah perkara kecil, pengabaian seorang Presiden Wilson untuk menerima kehadiran daripada Ho Chi Minh muda pada waktu itu. Dampaknya peperangan saudara yang luar biasa. Ternyata hal yang sangat kecil mungkin dianggap sepele itu bisa mengakibatkan
hal yang dahsyat bertahun-tahun bahkan juga berpuluh tahun kemudian. Hal ini menggambarkan bahwa ternyata butterfly effect itu dapat terjadi dalam kehidupan kita. Seperti hukum tabur tuai tadi, kan Alkitab bilang. Nah di sini kita akan belajar bagaimana dalam apa yang kita tabur yang berkaitan dengan hari Pentakosta pada hari ini. Sehingga kita tidak hanya melihat dari fenomena yang supranatural. Tapi kita lihat bagaimana cara Roh Kudus bekerja sehingga ketika kita mengambil keputusan dalam hidup ini, dalam berbagai hal, dalam seluruh dimensi hidup, kita harus melibatkan Tuhan. Amin. Kita harus melibatkan Roh Kudus. Sebab kenapa? Keputusan yang keliru pada saat ini bisa berakibat fatal pada masa yang akan datang. Dan saya akan menyampaikan ada beberapa firman Tuhan berkaitan dengan hal ini. Mari kita membuka Alkitab di dalam Kejadian pasal yang ke-25. Kejadian pasal yang ke-25. Kita mulai dari ayat yang ke-29 sampai dengan ayat yang ke-34. Saya baca, Bapak Ibu Saudara bisa simak, ada juga di layar bisa dilihat. Karena ini perlu kita renungkan. Saya mulai di ayat yang ke-29, Kejadian pasal 25. Pada suatu kali, Yakub sedang memasak sesuatu. Lalu datanglah Esau dengan lelah dari padang. Kata Esau kepada Yakub, berikanlah kiranya aku menghirup sedikit dari yang merah-merah itu. Karena aku lelah. Itulah sebabnya namanya disebutkan Edom. Tetapi kata Yakub, jualah dahulu kepadaku hak kesulunganmu. Sahut Esau, sebentar lagi aku akan mati, apa gunanya bagiku hak kesulungan itu? Kata Yakub, bersumpahlah dahulu kepadaku. Maka bersumpahlah ia kepada Yakub dan dijualnyalah hak kesulungannya kepadanya. Lalu Yakub memberikan roti dan masakan kacang merah itu kepada Esau. Ia makan dan minum lalu berdiri dan pergi. Demikianlah Esau memandang ringan hak kesulungan itu. Bapak Ibu Saudara, ini kisah yang sudah sejak sekolah minggu. Kisah semangkuk brenebon, ya. Itu kelihatan sepele dan juga jadi guyonan. Tetapi tahukah Bapak Ibu Saudara bahwa di dalam hal ini seorang Esau, dia telah melakukan hal yang keliru. Biasa kita melihat dari perspektif seorang Yakub. Tetapi yang berbicara tentang Esau itu jarang ya disampaikan. Tetapi kita melihat bahwa ternyata hukum tabur tuai atau butterfly effect itu terjadi di dalam kehidupan seorang Esau. Yang akibatnya sampai hari ini keturunan Esau, bangsa Edom itu ada di selatan Yordania, di bagian selatan Israel berbatasan, sudah tidak ada. Dari tahun ke tahun sejak dari masa Yakub, masa Esau sampai dengan masa Daud, Salomo, Yosafat, bahkan sampai di penaklukan Romawi atas Israel, atas daerah sekitar situ, bangsa Edom tidak terdengar lagi. Oleh karena kenapa? Satu keputusan hanya menjual hak kesulungan yang dianggap sepele. Nah ini sangat menarik, saya akan share pada malam hari ini dengar baik. Yang pertama adalah ketika berbicara tentang tabur tuai, apa yang harus kita tabur? Poin yang pertama adalah harga sebuah keputusan. Di ayat 32 dan 33 saya baca, sahut Esau, sebentar lagi aku akan mati. Apakah gunanya bagiku hak kesulungan itu? Kata Yakub, bersumpahlah dahulu kepadaku, maka bersumpahlah ia kepada Yakub dan dijualnya hak kesulungan kepadanya. Poin yang pertama adalah harga sebuah keputusan. Nah ini sesuatu yang perlu kita renungkan baik-baik Bapak Ibu Saudara, ternyata itu sangat mahal. Bagi Yakub itu menjual hak kesulungan dianggap sepele. Dalam tradisi Yahudi bahwa dalam budaya patriarkat itu kesulungan merupakan hal yang sangat berharga. Tidak gampang, tidak mudah. Jadi orang yang sulung itu dia punya kewenangan yang luar biasa dalam budaya patriarkat. Tetapi dalam hal ini tentunya Yakub atau Esau tahu bahwa itu keliru. Tetapi yang dia lakukan adalah kesalahan, kekeliruan. Dia menjual hak kesulungannya. Hal yang sepele kalau kita lihat, masa sih hanya
menjual kesulungan kemudian ditukar dengan semangkuk kacang merah, itu berapa besar? Itu yang terjadi. Karena keputusan seorang Esau itu sangat keliru. Memang di dalam Alkitab dikatakan bahwa sejak dalam kandungan, Tuhan memang sudah bilang, ada dua bangsa besar dalam rahim seorang Ribka. Yang muda itu akan lebih besar daripada kakaknya. Memang situ Yakub dia mendahului rencana Tuhan sebenarnya. Tetapi persoalannya bukan di situ. Dari tindakan seorang Esau menganggap rendah sebuah hak kesulungan itu berdampak sangat besar. Saya mau katakan kepada kita semua bahwa jangan mengambil keputusan di saat kita tidak stabil. Itu sangat fatal. Apa yang dilakukan oleh Esau karena dia lapar. Dia capek. Dalam keadaan lapar kemudian ditambah dengan capek, itu stabilitas psikologis itu gampang atau labil, ya tidak stabil. Itu dalam kehidupan seluruh orang juga manusia seperti itu. Sehingga di sini kita belajar bahwa ternyata kalau kita mengambil keputusan yang penting di saat kita tidak stabil itu sangat fatal Bapak Ibu Saudara. Seringkali dalam sebuah rumah tangga, misalnya ada perbedaan pendapat, ya sudah baku ambil situ baku bantah, paling gampang bilang lebih baik orang cerai saja. Kalau bagi nggak cara, gampang bilang. Coba kalau misalnya Bapak bisa ulang, aduh dapat ingat ulang sama dia. Karena kenapa? Karena mengambil keputusan di dalam keadaan tidak stabil. Padahal itu akan mengakibatkan satu butterfly effect dalam kehidupan. Dan yang lebih fatal lagi banyak orang Kristen. Banyak anak-anak muda termasuk pada hari ini. Termasuk juga hamba-hamba Tuhan. Hanya hal yang dianggap sepele. Dia menjual hak kesulungannya sebagai orang percaya. Dia meninggalkan kekristenan sebagai orang Kristen. Menyeberang ke agama lain. Mungkin karena pasangan atau calonnya atau orang yang akan menikahinya itu. Dari sisi status sosial, ekonomi pekerjaan luar biasa. Kemudian dia mengambil keputusan. Dan hal ini seringkali dianggap oleh banyak orang Kristen hal yang biasa. Saya banyak mendengar kesaksian orang-orang tua, bukan kesaksian, ya cerita. Ketika anaknya misalnya yang gadis contoh ya, disunting oleh orang lain, dia beragama lain. Tapi karena dia punya status jabatan yang tinggi, orang tua dengan bangga berkata bahwa ikut saja dia. Yang penting ikut baik-baik, yang penting ikut sungguh-sungguh. Padahal ini menjual hak kesulungan. Saya mau katakan ini hal yang sangat fatal. Dengar baik Bapak Ibu Saudara, terutama masih muda. Keselamatan hanya ada di dalam Yesus Kristus, yang setuju katakan amin. Di luar Kristus tidak ada keselamatan. Jangan sampai karena hal yang sepele, oleh karena status, jabatan dan segala sesuatu yang sifatnya atributif dalam kehidupan kita, kita meninggalkan, melepaskan hak kesulungan kita. Satu saat seseorang pasti akan meninggalkan dunia ini. Sehingga kalau dia menabur hal yang keliru, hal yang salah, oh sangat tragis. Sangat tragis. Saya mengatakan bahwa orang meninggal dunia bukan hanya karena usia tua. Kalau di kampung saya di Tentena itu, setiap kali saya khotbah hampir tiap minggu, ambulans banyak lewat. Ya, ambulans ngiung lewat. Sehingga saya bilang bahwa jangan tunggu nafiri Allah berbunyi. Ambulans yang lewat sudah itu nafiri Allah. Kalau tidak hati-hati ya sudah, akan sangat fatal. Bahkan yang paling tragis lagi, ketika hidupnya malam-malam orang Poso bilang pancua itu pesta pora dengan daging, minum segala macam. Tiba-tiba tak kancing, bawa rumah sakit. Bawa rumah sakit anfal, so dipompa, tak habis selesai. Muncul status, selamat jalan balik. Sampai waktu dapat Yerusalem baru. Oh. Memangnya ada orang dalam di sana? Kok bisa gampang sekali bilang begitu? Ya kita orang diam saja sebagai hamba Tuhan. Bahkan di khotbah dia bilang, kebaikannya memang ya kalau khotbah serba salah juga. Tidak mungkin khotbah yang jelek-jelek, khotbah yang baik. Tetapi seringkali mengabaikan atau menyepelekan hal yang prinsip. Bagaimanapun juga pendeta berkhotbah di mimbar yang baik ya itu tidak salah. Bisa memberkati orang lain karena yang mati tidak bisa lagi berbuat apa-apa. Tetapi yang mengambil keputusan dalam peti itu. So mati dengan cara begitu, kau taruh Alkitab lagi di dalam. Padahal waktu hidup tidak pernah dibaca. Apakah hal ini sesuatu yang bijaksana dalam kehidupan kita? Hati-hati Bapak Ibu Saudara. Hak kesulungan kita itulah
iman kita kepada Yesus Kristus. Amin. Hanya Dia jalan keselamatan. Jangan kita tergoda dengan semangkuk branebon berupa karena dia sudah punya yang pribadi. Mobil pribadi, apalagi ya, kendaraan pribadi, semua yang pribadi. Kalau yang sudah tingkat tinggi lagi jet pribadi, wah luar biasa. Hal ini memang sepertinya gampang kita katakan amin. Tetapi ketika sampai kepada persoalan yang nyata itu tidak mudah. Saya seringkali konseling dengan anak-anak muda. Pak Gembala, ada yang suka Pak kita. Dia tentara, sobalak dua gitu kan. Tapi sebelah. Kan nanti kita bisa doakan sama dia. Oh, ini gampang sekali bisa doakan. Merubah karakter berpikir orang tidak gampang Bapak Ibu Saudara. Memang mungkin dia baik, lebih baik dari banyak orang Kristen yang lain mungkin. Tetapi karakternya itu kalau bukan karakter dalam Kristus dipimpin oleh Roh Kudus, itu tidak mudah. Banyak yang mengambil keputusan yang keliru. Oke, jalan. Saya ya belasan tahun lalu di sini kan selalu ikut dalam Miracle Night di radio, ya, menyiar. Itu banyak yang masuk. Sampai saya ke Tentena itu masih banyak SMS. Pak Pendeta tolong doakan saya begini-begini. Kenapa? Karena waktu dulu itu bagus, ya. Ketika dia datang melamar ya, melamar dengan tentunya dengan mas kawin. Ya kalau orang Poso bilang bila-bila itu yang tinggi kan. Seperti lagu Betara Sonata bilang dulu, segenggam emas kau pinang daku. 3 tahun 4 tahun kemudian, kebrengsekan laki-laki ini muncul. Lagunya berubah. Sekarang segenggam pistol kau aniaya aku. Ini kan sesuatu yang kontradiktif. Dengar baik bahwa banyak hal dalam mengambil keputusan. Jangan dalam keadaan tidak stabil. Amin. Apalagi maaf kata, ini maaf kata. Kalau sudah eksiden, tahu eksiden? Kecelakaan. Nah itu paling gampang. Ya oleh karena itu tadi kembali kepada mengambil keputusan itu harus dipikirkan matang-matang, libatkan Tuhan. Bahkan libatkan hamba Tuhan. Karena itu wakil Tuhan. Supaya nyata. Kenapa? Karena seringkali supaya gampang langsung berbuat yang tidak-tidak. Ketika terjadi hal yang tidak diinginkan kan paling gampang. Langsung ke orang tua, lembaga adat, dikawinkan. Akhirnya apa yang terjadi? Rumah tangga seperti ini kurang matang dalam mental, kesiapan segala sesuatu. Itu akan berbahaya. Seringkali jalan keluar yang paling gampang. Ketika terjadi eksiden, itu langsung mengatur. Oh itu baik, mulia. Tetapi tidak memperhatikan efek kupu-kupu tadi. Sebab apa yang ditabur hari ini mungkin itu hal yang kecil. Tetapi satu saat itu bisa akan menuai hal yang buruk. Saya cerita sedikit, ya pengalaman kami di tempat ini itu sudah ya 20 lebih yang lalu. Kalau yang lama-lama pasti ingat kisah ini tapi ya saya tidak usah bilang ini kurang. Ini tapi hanya sebagai contoh dan ini memang nyata. Terjadi satu hubungan terlarang antara orang-orang yang melayani Tuhan. Yang terjadi bahwa yang wanita itu sudah tua 20-an tahun lebih daripada yang pria. Nah kemudian karena hubungan terjadi ini, maaf kata, sudah berbadan dua. Karena pelayan Tuhan, kami para diaken pada waktu itu mengusulkan kepada gembala kami almarhum Pendeta Jetoding, Founding Father, untuk dikawinkan. Itu kan paling gampang. Laki-laki harus bertanggung jawab. Harus dilakukan begini supaya baik adanya. Tetapi saya sangat kaget bahwa almarhum orang tua rohani kami bilang jangan. Tidak. Saya kaget. Saya tanya kenapa om? Tidak, jangan. Kami rapat waktu itu. Karena kenapa? Efeknya nanti ke depan. Mungkin belum hari ini. Mungkin belum 5 tahun depan. Mungkin belum 10 tahun depan. Tapi nanti. Akhirnya diputuskan bahwa tidak dinikahkan. Akhirnya ketika lahir anak yang dikandung itu tanggung jawab laki-laki harus dia menghidupi. Laki-laki ini kemudian sudah menikah, perempuan ini dia sudah sendiri dan juga mungkin masih melayani. Saya dengar akhir ini bahwa anak ini sudah dewasa 20 tahun dan sudah bekerja. Maaf kata kalau ada yang kenal saya tidak menyampaikan siapa tapi ini contoh. Bahwa seandainya kalau Pak Gembala waktu itu membuat mereka misalnya dikawinkan. Ya,
jeda usia. Satu misalnya baru 20, sekarang mungkin sudah hampir 40. Yang perempuan sudah 60-an tahun lebih. Apa yang terjadi? Tentu banyak efek-efek samping, apalagi dunia hari ini. Dengan medsos dan segala hal yang begitu gampang diakses dan membuat banyak hal terjadi. Itu bisa hal yang negatif terjadi. Itulah hikmat dari seorang pemimpin rohani. Kenapa? Karena efek kupu-kupu ini yang dipikirkan. Sesuatu yang ditabur pasti akan menuai hal yang tidak baik. Dari hal ini saya banyak belajar tentang bagaimana mengambil keputusan, apalagi di saat-saat yang sangat kritis dan harus mengambil keputusan. Mungkin itu tidak enak, tetapi harus memikirkan dampaknya. Itu sangat luar biasa. Sehingga saya ketika merenungkan, mempersiapkan hal ini, saya teringat bahwa mengambil keputusan itu tidak gampang dan harus dipikirkan matang-matang, libatkan Tuhan. Apalagi kita mengambil keputusan di saat pikiran tidak stabil, jangan sampai kita langsung mengambil keputusan. Renungkan baik-baik. Amin. Anak-anak Tuhan yang masih muda, siapapun mungkin yang menjadi dambaanmu, pikirkan baik-baik. Kematangan rohani itu paling perlu, anak Tuhan kalau perlu. Ya jangan kita orang juga yang hidup tidak beres mau cari anak Tuhan. Bereskan dulu hidupmu. Ya kenapa kalau kita membereskan hidup kita, maka Tuhan akan juga memberi yang baik. Tentunya kita juga harus punya rambu-rambu itu. Saya belajar tentang filosofi orang-orang Tiongkok kuno, bagaimana mereka mengambil daun-daunan itu menjadi obat yang mujarab. Itu dilihat dia punya komuni. Kalau ada tumbuhan dia yang berkelompok satu-satu, yang banyak itu ke satu tempat lain lagi baru bercampur, itu mujarab. Itu saya baca literaturnya, ternyata benar. Dan apa implikasinya di alam kita seperti ini secara manusia yang hidup? Kita harus melihat juga kelompok, komunitas yang rohani. Karena kalau hal itu kita lihat, maka akan membawa satu dampak yang baik pada masa depannya. Saya tidak anti dengan aksesoris anak-anak muda, apalagi anak pang hari ini. Tetapi yang saya heran juga, kalau penampilannya mungkin, ya maaf kata kalau ada yang mirip-mirip seperti ini, tapi ya kalau memang bertobat di dalam Tuhan pasti akan baik adanya. Misalnya seorang wanita katakanlah, dia melihat seorang laki-laki. Di sini so pakai anting-anting, telinga anting-anting, rambut berdiri semua. Ada 2 warna, ada ungu, ada coklat, ada apa. Ya, kemudian muka so banyak garisan, tato segala macam. Pusat lagi, pakai lagi cincin. Sini semua dengan tatoan segala macam. Mau jadi apa ini dunia? Tapi mereka bilang, Pak Pendeta, cuma dia itu yang sayang Pak kita. Cuma dia itu yang mengerti Pak kita. Aduh, palingan cuma 2 bulan. Udah lama itu. Tapi bukan berarti orang sepertinya berubah. Saya juga melihat ada hamba Tuhan yang begitu, tetapi luar biasa. Tapi itu hal yang kasuistis ketika membuka diri. Banyak juga orang hari ini yang hidupnya mungkin seperti itu, tapi ketika dia mengubah kehidupan dia, campur tangan Tuhan terjadi. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang terpanggil menurut rencananya. Amin. Roma 8 ayat 28. Maka kembali kepada hal tadi bahwa di dalam mengambil keputusan, libatkan Tuhan. Amin. Roh Kudus harus dilibatkan dalam hal ini. Sehingga keputusan kita sesuai dengan kehendak Tuhan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, dari seorang Esau kita belajar. Mari kita melihat lagi. Di ayat yang ke 34. Ayat 34 begini. Lalu Yakub memberikan roti dan masakan kacang merah itu kepada Esau. Ia makan dan minum lalu berdiri dan pergi. Demikianlah Esau memandang ringan hak kesulungan itu. Hal yang kedua yang saya ingin sampaikan berkaitan dengan tabur tuai atau menabur dalam roh tadi adalah begini, keputusan bisa berakibat fatal. Kenapa? Yang tadi, meremehkan dan menyepelekan hal penting yang dapat berakibat fatal. Esau dia menganggap remeh hak kesulungan. Coba bandingkan dengan Ibrani pasal 12 ayat yang ke-16, boleh ditampilkan. Ibrani pasal 12 ayat yang ke-16. Ibrani 12 ayat yang ke-16. Lalu Yakub memberikan roti dan masakan kacang merah itu kepada Esau. Ia makan dan minum lalu berdiri dan pergi. Demikianlah Esau memandang ringan hak kesulungan. Bukan Kejadian ya. Ibrani pasal 12 ayat 16.
Ibrani 12 ayat 16. Janganlah ada orang yang menjadi cabul atau yang mempunyai nafsu yang rendah seperti Esau. Ternyata dalam perspektif perjanjian baru bahwa penulis kitab Ibrani bilang apa yang dilakukan oleh seorang Esau itu dikatakan nafsu yang rendah dan juga cabul. Cabul ini sesuatu perbuatan dalam bahasa Yunani itu dipakai kata pornos. Kata pornos itu sifat cabul yang tidak bisa berubah. Ada satu maikos, itu cabul tapi masih bisa berubah. Tetapi cabul seperti ini, pornos itu yang tidak bisa berubah. Maka ketika seorang Esau mengambil keputusan yang sangat keliru, dia telah cabul, kata penulis Ibrani. Bapak Ibu Saudara, keputusan yang salah bisa berakibat fatal. Oleh karena itu ketika mengambil keputusan kita harus berhati-hati. Harus kita pikirkan baik-baik dan libatkan Tuhan. Jadi kalau ada anak muda yang mau menikah, kalau kamu punya pembina rohani, tempat ini ada Ibu Gembala, tanya ini cocok enggak? Bisa enggak? Tentunya Ibu Gembala akan berikan saran yang baik. Saya pernah bilang bahwa Ibu Gembala kita ini saya yang melihat ya, mempunyai karunia membedakan roh. Lihat orang, oh ini begini. Ya banyak kali terbukti. Pernah mungkin saya cerita di sini. Kenapa? Karena hamba Tuhan itu punya kepekaan. Jangan karena so mau sekali tidak mau libatkan hamba Tuhan. Bisa salah jalan. Dan oleh karena itu hal inilah perlu. Karena kenapa? Akan berakibat dengan apa yang kita tabur. Itu sesuai yang perlu saya sampaikan. Sebab berbicara hukum tabur tuai itu ada di alam nyata, jasmani maupun juga di alam roh. Sehingga ini harus kita pegang baik-baik Bapak Ibu Saudara. Nah kemudian yang berikutnya berbicara tentang keputusan kita dapat berakibat fatal. Tetapi juga kalau kita ambil keputusan yang baik dapat berakibat yang baik juga. Tadi sore saya menjelaskan tentang hukum tabur tuai dalam hal yang baik. Itu di 2 Korintus pasal yang ke-9. Bisa ditampilkan ayat yang ke berapa tadi ya, yang camkanlah. 2 Korintus pasal 9 ayat yang ke-6 ya. Tadi saya bicara di belakang bahwa kata camkanlah diganti kata perhatikanlah secara saksama. Orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga. Dan orang yang menabur banyak akan apa? Menuai banyak juga. Ayat yang ke-7. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Kalau kita melihat konteks ayat ini memang berbicara tentang uang. Karena membantu pekerjaan Tuhan di Yerusalem pada waktu itu sehingga Rasul Paulus memberikan himbauan kepada orang-orang di Korintus untuk mencontohi orang-orang di Makedonia. Orang-orang di Makedonia di Turki hari ini pada waktu itu mereka mempunyai barang, benda, harta yang sedikit. Tapi mereka memberi dengan kerelaan. Saya mau bilang bahwa jangan anggap remeh dengan sesuatu yang sifatnya menabur. Saya mau katakan bagi Bapak Ibu Saudara yang sudah bekerja dengan baik. Apa yang Anda lakukan, saudara lakukan itu dari Tuhan. Hasil yang didapatkan dari Tuhan. Maka jangan lupa untuk menabur bagi Tuhan. Amin. Seringkali hal ini diabaikan. Karena dianggap sesuatu kewajiban. Bukan sesuatu panggilan. Karena hukum tabur tuai yang dijelaskan oleh Rasul Paulus itu sangat jelas. Barang siapa menabur sedikit akan menuai sedikit. Saya tinggal daerah petani karena saya juga berkebun. Kalau kita tabur 1 biji jagung di kebun, 1 minggu kemudian dia tunas. 3 bulan kemudian dia muncul. Ada yang 1 tongkol, 2 tongkol jagung. 1 tongkol bisa hasilin sampai 60 butir sampai 100 butir lebih. Artinya dia berlipat ganda. Kenapa? Itu namanya hukum tabur tuai. Ternyata bahwa dalam hukum ekonomi rohani itu juga demikian. Tetapi banyak anak Tuhan mengabaikan hal ini Bapak Ibu Saudara. Lebih penting dia hobi. Kalau dia mau beli burung yang sudah berkicau, itu harganya bisa sampai ratusan ribu bahkan juga juta. Bisa dia beli. Ada orang yang hobi mancing untuk membeli kail pancingan yang bagus itu sampai mahal. Jutaan juga dia beli. Bahkan juga orang yang gemar judi online, itu sampai tengah malam dia tidur-tidur, demi judi online dia berani. Sampai begadang bahkan juga buang uang. Karena hobi. Banyak orang yang koleksi barang-barang tertentu, dia biar berjuta-juta dia bisa lakukan. Tetapi untuk memberi untuk Tuhan dia hitung-hitungan.
Saya tidak katakan bahwa hal ini berkaitan dengan sesuatu yang salah digunakan oleh hamba-hamba Tuhan. Memang hari-hari ini di dunia medsos saya melihat bahwa banyak penekanan hal ini, tetapi sudah dengan konteks dan motif yang salah. Tetapi bukan berarti firman Tuhan yang salah, motif daripada hamba Tuhan tertentu. Karena saya pernah dengar cerita dari seorang anak Tuhan jemaat di Jakarta, dia seorang pengusaha. Dia cerita, tapi ini temannya. Dia bilang, Pak Pendeta, bagaimana orang yang musuh kamu kasih persembahan perpuluhan? Kita berteman, dia jual ruko. Kemudian didoakan oleh pendeta, didoakan. Dia hasil jual ruko itu dia mau bayar banyak hal untuk bisnisnya dan kembangkan. Laku 10 miliar. Langsung pendeta dusu dia. Kalau 10 miliar berapa perpuluhannya? 1 miliar. Oh banyak sekali. Akhirnya pendeta ini pengusaha ini dia menghindar. Karena dikejar terus dia jengkel, dia pindah jemaat. Nah tetapi itu memang sesuatu yang motivasi yang lain. Bukan berarti firman Tuhan yang keliru. Memang konteks perjanjian baru begitu sedikit menjelaskan, menekankan tentang persepuluhan. Tetapi berbicara tentang persembahan, itu sebenarnya bukan hanya 10%, bisa 20%, bisa seluruh hidup kita. Tetapi bukan berarti kalau kita memberikan 10%, yang 90% kita seenak gunakan, enggak. Kita gunakan juga untuk memuliakan nama Tuhan. Oleh karena itu ketika memberi itu punya satu hukum tabur tuai di sana. Tetapi memberi itu jangan dengan paksaan, harus sukarela. Saya selalu menyampaikan kepada jemaat, kalau kita memberi walaupun banyak, kalau tidak ikhlas, tidak rela, itu rugi 2 kali. Yang pertama, rugi uang kita hilang. Yang kedua, Tuhan tidak berkati. Tetapi dengar baik, kalau kita memberi semakin banyak dengan yakin, dengan iman, dengan kerelaan untuk pekerjaan Tuhan, pasti akan diberkati. Karena hukum Tuhan itu terjadi barang siapa menabur banyak akan menuai banyak, menabur sedikit akan menuai sedikit. Itu hukum Alkitab. Seringkali orang yang sudah bekerja dia hitung-hitungan. Kalau mau modifikasi DP motor, semua dia mutar, biar DP velg mutar akan yang mangkil-mangkil mutarkan balon lampu lagi di sana. Biar mahal. Tapi ketika untuk memberkati pekerjaan Tuhan, bukan main baku hitung. Oh itu pendeta kosong kaya. Bukan demikian, karena gereja, lembaga gereja, itu semacam kalau saya bilang dunia perbankan yang treasury, mengelola kekayaan, dia akan putar. Gereja itu dalam Alkitab itu dia menampung, kemudian menyalurkan kembali. Secara bertanggung jawab. Saya berani katakan ini karena saya secara rohani lahir di gereja ini. Dan saya tahu bahwa gereja sangat bertanggung jawab. Dimulai dipionir oleh almarhum pendeta J. Toding, gembala orang tua rohani saya. Dilanjutkan oleh Ibu Pendeta Jenny Toding sebagai gembala kita. Sangat tersalur. Kalau kita tidak memperhatikan pekerjaan Tuhan, kemudian kita berdoa minta diberkati, dari mana sumbernya? Karena Alkitab bilang kalau kita baca di 2 Korintus pasal 9 ini bahwa Tuhan menyediakan benih bagi penabur. Dari mana benih itu? Tentu dari pekerjaan kita. Ada benih untuk kita tabur. Supaya kenapa dia berlipat kali ganda. Jadi kalau Tuhan taruh benih 1 supaya dia meningkat jadi 2. Tuhan taruh 2 benih supaya dia meningkat lagi. Tentunya kita harus melakukan dengan ketulusan. Dengan kerelaan. Hal ini pasti akan terjadi. Sehingga jangan heran kalau kita di pekerjaan. Kemudian banyak hal-hal yang terbuka secara promosi jabatan. Kemudian juga bisnis terbuka jalan. Itu kenapa? Karena hukum rohani yang kita lakukan. Tapi banyak orang yang hitung-hitungan. Ketika dia memberi dia tanya gereja bikin apa yang dia? Jangan-jangan salah pakai. Saya bertanggung jawab di tempat yang tidak demikian. Kenapa? Karena semua hormat kemuliaan nama Tuhan. Amin. Harus kita berani lakukan hal ini Bapak Ibu Saudara. Memang mungkin di sini masih banyak yang masih sekolah, masih kuliah atau belum bekerja. Ya, memang semampu kita. Dengan hati kita sudah datang gereja, ya sampai sudah syukur. Tapi juga kita harus jujur, ya. Saya tadi sore juga cerita bahwa dulu saya kan diaken. Tiap akhir ibadah itu kan kumpul persembahan hitung. Di sana banyak kulit permen, kulit gula-gula di situ. Ya, saya berasumsi bahwa itu mungkin ya karena tersalah taruh. Tapi kalau seulang-ulang sampai 3-4 kali, jangan-jangan ketika mau buat persembahan tidak ada, dia malu mau kasih persembahan, oh ada kulit permen, taruh di situ supaya isi. Ini sesuatu yang keliru, yang tidak jujur. Saudara mau enggak? Nanti menabur kulit permen akan menuai 1 kilo kulit permen. Kan tidak demikian. Oleh karena itu dalam hal ini pun juga kita harus bertanggung jawab. Amin.
Sedikit yang bilang amin. Kita harus berani bertanggung jawab. Dengar baik yang masih sekolah, lakukan. Atau yang masih apa. Kalau kita lakukan dengan setulus hati. Seperti seorang janda tua yang hanya berikan 2 peser. Tuhan Yesus lihat, dia memberi dari seluruh hidupnya. Ada yang orang lain yang tukang pajak itu dia beri memang banyak. Tapi itu cuma sedikit dari penghasilannya. Tapi yang Tuhan Yesus perhitungkan dengan ketulusan hati. Kenapa? Karena itu merupakan satu benih yang ditabur yang akan dituai nanti. Berlipat kali ganda sesuai dengan efek kupu-kupu. Ini yang harus kita pahami Bapak Ibu Saudara. Sehingga ketika berbicara tentang butterfly effect, tabur tuai, kita menabur dalam roh. Kita akan memenuhi hidup yang kekal. Itulah menabur dalam roh. Kita melakukan bagian kita. Maka Tuhan akan melakukan bagian Tuhan. Tentunya dengan ketulusan. Dengan pemahaman seperti ini. Juga dalam aspek kehidupan yang lain. Dalam kehidupan kita. Kita kerjakan, kita lakukan. Seperti yang saya katakan tadi. Maka satu saat kita akan menuai apa yang kita tabur. Amin. Dan oleh karena itu menaburlah dalam roh. Jangan dalam daging. Karena kalau kita menabur dalam daging. Kita akan menuai kebinasaan. Tetapi kalau kita menabur dalam roh. Kita akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.